Namaku Maya Larasati, 27 tahun. Aku lahir di sebuah keluarga sederhana di kota kecil dekat Bandung. Sejak kecil, aku selalu dekat dengan adikku, Rani Larasati, yang 3 tahun lebih muda dariku. Meski kami sering berbeda pendapat, aku selalu berusaha menjadi kakak yang baik, memberinya nasihat, membantunya saat kesulitan, bahkan rela mengalah demi kebahagiaannya. Aku bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan logistik besar di Jakarta. Pekerjaan ini memberiku penghasilan cukup untuk membantu orang tuaku di kampung. Hidupku terasa berjalan normal sampai aku bertemu Arman Prasetya. Arman adalah pria mapan, usia 32 tahun, seorang manajer di perusahaan multinasional. Kami bertemu di sebuah seminar bisnis 2 tahun lalu. Saat itu dia menjadi pembicara, dan aku terpesona bukan hanya karena ketampanannya, tapi juga caranya berbicara yang tenang dan penuh wibawa. Tidak butuh waktu lama sampai kami mulai dekat, dan setahun kemudian dia melamarku. Aku ingat jelas malam itu, sebuah restoran atap dengan pemandangan lampu kota yang berkilau. Arman berlutut di depanku, menyodorkan cincin emas dengan berlian kecil. Hatiku berdebar kencang saat aku mengangguk sambil menahan air mata. Itu adalah momen paling membahagiakan dalam hidupku. Semua berjalan mulus, sampai Rani mulai sering datang ke Jakarta. Katanya, dia ingin mencari kerja di ibu kota. Tentu saja aku senang, apalagi kami bisa sering bertemu. Aku bahkan menawarkannya tinggal di apartemenku sementara. Serius? Kak, aku boleh tinggal di sini? Tanya Rani, matanya berbinar. Tentu saja. Kita kan keluarga. Lagi pula, biar aku nggak kesepian. Jawabku sambil tersenyum. Awalnya, kehadiran Rani membuat apartemen terasa lebih hidup. Kami sering memasak bersama, menonton drama Korea sampai larut malam, dan berbagi cerita. Tapi lama-kelamaan, aku mulai merasa ada yang aneh. Rani mulai sering berdandan berlebihan di rumah, padahal dia belum dapat pekerjaan. Dia juga tampak terlalu ramah setiap Arman datang berkunjung. Awalnya aku menganggap itu hanya rasa hormat adik ke calon kakaknya. Tapi suatu sore, saat aku pulang lebih awal dari kantor, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku nyaris berhenti. Aku masuk ke apartemen dan mendengar tawa dari ruang tamu. Saat aku mengintip dari balik pintu, kulihat Rani duduk di sofa, mengenakan gaun tipis, dan Arman duduk di sebelahnya, menatapnya sambil tersenyum. Mereka tampak sangat akrab. Aku berdiri kaku di sana. Rasanya seperti tubuhku membeku. Arman segera bangkit saat melihatku. Maya, kamu sudah pulang? Aku cuma mampir sebentar. Katanya cepat. Rani menambahkan. Kak, jangan salah paham ya. Kita cuma ngobrol soal kerjaan. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku memang terlalu sensitif. Tapi sejak hari itu, kecurigaan dalam hatiku tumbuh. Beberapa minggu kemudian, kecurigaanku terbukti. Aku mendapat pesan dari seorang teman yang bekerja di sebuah kafe di pusat kota. Dia bilang, melihat Arman dan Rani makan malam berdua. Mereka tampak mesra, bahkan bergandengan tangan. Aku merasa dadaku diremas. Malam itu aku menunggu Arman di apartemen. Saat dia datang, aku langsung bertanya, kamu ada hubungan sama Rani? Arman terkejut, tapi lalu menghela napas panjang. Maya, maaf, aku nggak mau bohong. Aku jatuh cinta sama Rani. Kata-kata itu menghantamku seperti palu. Aku menatapnya tak percaya, sementara air mata mulai mengabur di mataku. Jadi semua janji yang kamu buat ke aku, cuma omong kosong? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia menunduk. Aku nggak bisa jelasin. Aku cuma merasa Rani lebih cocok sama aku. Saat itu juga, Rani keluar dari kamar. Dia berdiri di sana dengan wajah tanpa rasa bersalah. Kak, maaf. Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu. Tapi aku cinta Arman. Ucapnya pelan. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Adikku sendiri, darah dagingku, merebut pria yang akan menjadi suamiku. Dan mereka mengatakannya begitu saja, seakan aku tidak punya hati.
Malam itu aku mengemasi barang-barang Arman yang ada di apartemenku dan mengusirnya. Rani juga pergi bersama dia. Aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi cincin pertunangan yang kini tak berarti lagi. Berhari-hari aku murung. Aku bahkan sempat mengambil cuti kerja karena merasa tidak sanggup bertemu orang. Pengkhianatan itu meninggalkan luka yang dalam. Tapi, seperti kata orang, waktu memang mengobati, meski perlahan. Sekitar 2 bulan setelah kejadian itu, aku kembali bekerja. Bosku, Bapak Dirga Pranata, seorang pria berusia 40-an yang tegas tapi adil, mulai mempercayakan padaku proyek-proyek penting. Aku fokus bekerja, berusaha mengalihkan pikiranku dari masa lalu. Aku tidak tahu bahwa jalan hidupku akan berubah lagi. Dan kali ini, aku akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang direbut dariku. 2 bulan setelah pengkhianatan itu, aku mulai terbiasa menjalani hari tanpa Rani dan Arman. Luka itu memang belum sembuh, tapi aku belajar mengisinya dengan kesibukan. Pekerjaan di kantor menjadi pelarianku. Bapak Dirga, bosku, mulai sering memanggilku ke ruangannya untuk membahas proyek-proyek penting. Beliau memang tipe atasan yang jarang memuji, tapi setiap kali memberi kepercayaan, itu berarti dia benar-benar melihat kemampuan orang tersebut. Suatu pagi, beliau memanggilku. Maya, minggu depan saya mau kirim kamu ke Surabaya untuk mempresentasikan proposal kerjasama dengan klien baru. Ini kesempatan besar. Kalau berhasil, nama kamu akan masuk daftar kandidat manajer keuangan. Ucapnya sambil menyerahkan beberapa berkas. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Kepercayaan itu membuatku semangat lagi. Aku menghabiskan hari-hari berikutnya mempersiapkan presentasi. Bahkan aku rela lembur sampai malam di kantor. Mungkin karena itu, aku dan Pak Dirga jadi lebih sering berinteraksi. Beliau orangnya tegas, tapi kalau sedang santai bisa bercanda. Kami kadang berbicara di luar topik pekerjaan, tentang makanan, kota kelahiran, bahkan keluarga. Aku tahu beliau sudah lama bercerai dan punya seorang anak laki-laki yang kuliah di luar negeri. Di sela kesibukan itu, aku juga tak bisa menghindar dari berita tentang Rani dan Arman. Beberapa teman lama mengirimkan foto mereka di media sosial. Ternyata mereka benar-benar berpacaran, bahkan sudah bertunangan. Rasanya perih, tapi anehnya, aku mulai bisa menerima. Aku berpikir, kalau Arman bisa jatuh hati pada adikku sendiri dan meninggalkanku begitu saja, berarti dia memang bukan pria yang pantas untukku. Hari keberangkatan ke Surabaya pun tiba. Aku datang ke bandara pagi-pagi sekali. Ternyata Pak Dirga ikut dalam perjalanan itu. Sepanjang penerbangan, kami membahas strategi presentasi. Setelah mendarat, kami langsung menuju hotel yang sudah dipesan klien. Presentasi berlangsung keesokan harinya dan berjalan lancar. Klien tampak puas, bahkan langsung menandatangani kontrak. Pak Dirga terlihat senang, dan untuk pertama kalinya beliau berkata, "Bagus sekali, Maya. Kamu benar-benar di atas ekspektasi saya." Malam itu, beliau mengajakku makan malam untuk merayakan keberhasilan proyek. Kami duduk di restoran hotel, menikmati suasana santai. Obrolan kami mulai menyentuh hal pribadi. "Kamu nggak pernah cerita soal pasanganmu, Maya. Apa sudah punya?" tanya beliau sambil menyesap kopinya. Aku tersenyum tipis. "Dulu punya, tapi dia memilih orang lain." Beliau terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau dia bisa meninggalkanmu, berarti dia memang tidak cukup baik untukmu. Orang yang tepat tidak akan pernah membuatmu merasa tidak berharga." Entah kenapa, kata-kata itu menenangkan hatiku. Malam itu aku merasa ada orang yang benar-benar melihat dan menghargai diriku. Setelah kembali ke Jakarta, hubungan profesional kami tetap terjaga, tapi aku mulai merasa nyaman berada di dekat beliau. Mungkin karena perhatian kecil yang dia tunjukkan, menanyakan kabar kalau aku terlihat lelah, atau membawakan kopi saat aku lembur. Beberapa bulan berlalu, dan aku mulai menyadari bahwa perasaan ini berbeda. Aku mulai memikirkan beliau di luar jam kerja, mulai merindukan obrolan ringan kami. Tapi aku menahan diri. Bagaimanapun,
Beliau adalah bosku. Sampai suatu sore, setelah rapat besar, beliau memanggilku. Maya, besok malam ikut saya ke acara gala dinner perusahaan. Akan banyak tamu penting, dan saya ingin kamu ada di sana sebagai bagian dari tim inti. Aku mengangguk. Baik, Pak. Yang tidak aku duga adalah, gala dinner itu ternyata juga dihadiri oleh Arman. Dan lebih mengejutkan lagi, dia datang bersama Rani. Ketika aku melihat mereka dari kejauhan, hatiku berdebar. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan rasa penasaran, bagaimana mereka akan bereaksi melihatku di acara sebesar itu, berdampingan dengan orang yang mereka sama sekali tidak tahu, adalah bos Arman sendiri. Malam itu aku berdiri di depan cermin kamar apartemenku, memastikan gaun biru tua yang kupilih jatuh sempurna di tubuhku. Rambutku kugelung rapi, dan makeup tipis membuat wajahku terlihat segar. Aku ingin tampil profesional, tapi juga cukup menawan untuk acara gala dinner perusahaan. Sekitar pukul 7, sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung apartemenku. Sopirnya mengetuk pintu. Selamat malam, Bu Maya. Saya ditugaskan menjemput Anda oleh Pak Dirga. Sepanjang perjalanan ke hotel mewah tempat acara digelar, aku mencoba menenangkan diri. Meski hanya acara formal, rasanya seperti ada firasat sesuatu yang akan terjadi malam ini. Sesampainya di ballroom, suasana sudah ramai. Lampu kristal menggantung di langit-langit, musik live mengalun lembut, dan tamu-tamu mengenakan pakaian terbaik mereka. Pak Dirga berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan setelan hitam elegan. Begitu melihatku, dia tersenyum tipis. Kamu terlihat luar biasa malam ini, Maya. Aku membalas senyum itu, meski sedikit gugup. Kami memasuki ruangan bersama, menyapa beberapa tamu penting. Saat itulah mataku menangkap sosok yang selama ini hanya kulihat di media sosial. Arman. Dia sedang berbicara dengan beberapa orang, tapi matanya tiba-tiba mengarah padaku. Tatapannya kaget, bahkan sedikit tak percaya. Dan di sampingnya, Rani, adikku, mengenakan gaun merah menyala yang terlalu mencolok untuk acara formal seperti ini. Rani juga melihatku, dan ekspresinya jelas sekali menunjukkan ketidaksenangan. Seolah kehadiranku mengusik rasa percaya dirinya. Pak Dirga sepertinya tidak menyadari ketegangan itu. Dia menarikku lebih dekat, memperkenalkan aku pada beberapa rekan bisnisnya. Tapi aku bisa merasakan tatapan Arman yang terus mengikutiku dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, kejutan berikutnya datang. MC acara mengumumkan bahwa salah satu perusahaan yang hadir malam itu adalah tempat Arman bekerja, dan dia akan naik panggung untuk memberikan sambutan singkat. Saat memperkenalkan diri, MC juga menyebutkan bahwa Arman adalah salah satu manajer di bawah kepemimpinan direktur utama, yaitu Pak Dirga. Aku bisa melihat wajah Arman mengeras. Dia melirik ke arah meja kami, mungkin baru menyadari bahwa bos besarnya malam ini datang bersama mantan tunangannya. Setelah pidatonya selesai, Arman turun panggung dan menghampiri meja kami. Selamat malam, Pak Dirga. Sapanya sopan. Pak Dirga membalas. Malam, Arman. Ini Maya, staf keuangan saya. Dia yang memimpin proyek Surabaya kemarin. Hasilnya luar biasa. Arman hanya mengangguk, lalu menatapku lama. Kita belum pernah bertemu lagi sejak lama sekali, katanya, dengan nada yang berusaha netral. Aku tersenyum tipis. Ya, sudah lama sekali. Rani mendekat, menyelipkan tangannya di lengan Arman. Mas Arman, ayo, kita harus menyapa yang lain, katanya sambil melirikku dari ujung mata, tatapan penuh sindiran. Mereka pun pergi, tapi aku bisa merasakan tensi yang tertinggal di udara. Acara berlanjut, tapi aku tak bisa sepenuhnya fokus. Di sela-sela obrolan dengan tamu lain, aku sempat menangkap Arman berdiri sendirian di sudut ruangan, menatapku seolah ingin bicara. Dan benar saja, saat Pak Dirga sedang sibuk berbincang dengan salah satu investor, Arman mendekat. Maya, kita bisa bicara sebentar di luar. Aku ragu, tapi rasa penasaran menang. Kami melangkah keluar ballroom menuju teras hotel yang tenang. Angin malam berhembus lembut,
Tapi suasana di antara kami justru terasa tegang. Maya. Arman menarik napas panjang. Aku nggak nyangka kita akan ketemu seperti ini. Apalagi dengan bosku sendiri. Aku menatapnya datar. Dunia ini kecil, Arman. Kadang kita bertemu orang yang tak pernah ingin kita temui lagi. Dia terdiam. Aku nggak pernah benar-benar melupakanmu. Kata-kata itu membuatku ingin tertawa, tapi sekaligus marah. Sebelum aku sempat membalas, suara langkah kaki terdengar. Ternyata Pak Dirga muncul di teras, menatap kami bergantian. Ada yang salah di sini? Tanyanya dengan nada dingin. Arman terlihat kaku, sementara aku berdiri membeku. Aku tahu, malam ini situasi bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Pak Dirga berdiri tegak, matanya tajam menatapku dan Arman. Suasana di teras hotel yang tadinya tenang berubah menjadi dingin. Aku bisa melihat kerutan di keningnya, tanda bahwa ia mulai curiga. Ada yang salah di sini? Ulangnya, kali ini dengan nada yang lebih menekan. Arman buru-buru berkata, "Tidak, Pak, saya hanya..." Tapi aku memotong. Kami memang saling mengenal. Tatapan Pak Dirga beralih padaku, menunggu penjelasan. Dulu, sebelum saya bekerja di perusahaan ini, aku mulai pelan. Arman adalah tunangan saya. Ekspresi Pak Dirga berubah kaget, tapi ia tetap diam, membiarkan aku melanjutkan. Kami berencana menikah. Tapi di hari-hari terakhir sebelum pernikahan, dia memilih adik saya. Arman memejamkan mata, seakan ingin menghindar dari kenyataan. Pak Dirga menatap Arman tajam. Benarkah? Arman berusaha tersenyum kaku. Itu sudah lama sekali, Pak. Dan keadaan saat itu. Keadaan? Potongku dengan suara bergetar. Keadaan yang kamu maksud adalah kamu tinggalkan demi Rani, tepat saat aku sudah menyiapkan semua, sementara keluargaku jadi bahan gunjingan tetangga. Aku merasa tenggorokanku tercekat, tapi aku menahan air mata. Aku tak mau terlihat rapuh di depan Arman. Pak Dirga menghela napas panjang. Menarik sekali. Jadi mantan tunangan staf keuanganku, sekarang adalah bawahanku. Ketegangan itu pecah ketika pintu teras terbuka lagi. Rani muncul. Wajahnya terlihat gelisah. Mas Arman, Pak Dirga, kalian di sini. Tatapannya langsung ke arahku, dan aku bisa melihat amarah serta rasa tidak aman yang bercampur. Apa kamu ikut mengundangnya, Rani? Tanya Pak Dirga datar. Rani tampak kebingungan. Maksudnya? Pak Dirga tersenyum tipis. Tapi aku tahu itu bukan senyum ramah. Maksud saya, bukankah kamu yang merebut tunangan kakakmu ini? Rani membeku, lalu melirik ke arah Arman, seolah meminta bantuan. Tapi Arman sendiri terlihat seperti orang yang tak tahu harus berkata apa. Suasana menjadi semakin tegang ketika dari dalam ballroom terdengar suara MC memanggil nama Pak Dirga untuk naik ke panggung memberikan sambutan. Baiklah, kata Pak Dirga pelan sambil menatap kami bertiga. Kita akan melanjutkan pembicaraan ini nanti. Tapi percayalah, saya tidak menyukai drama yang tidak saya undang. Dia berbalik masuk ke ruangan, meninggalkan kami. Rani langsung mendekat ke arahku. Suaranya rendah tapi penuh racun. Kamu puas, ya? Kamu pikir dengan bekerja untuk bos Arman, kamu bisa balas dendam? Aku menatapnya tajam. Aku nggak pernah cari dia, Rani. Tapi kalau ini yang kamu takutkan, mungkin memang ada yang harus kamu khawatirkan. Rani menggertakkan gigi dan pergi, meninggalkan aku dan Arman. Arman hanya berdiri diam, lalu berkata pelan, "Maya, aku minta maaf. Aku nggak tahu harus gimana lagi." Aku tersenyum miris. Kamu minta maaf sekarang? Setelah semua yang kamu lakukan? Malam itu, aku tahu semuanya belum selesai. Dan entah kenapa, aku merasa Pak Dirga akan mengambil langkah yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Beberapa hari setelah acara gala itu, suasana di kantor menjadi aneh. Orang-orang berbisik setiap kali aku lewat. Aku tahu ini pasti ada hubungannya dengan kejadian malam itu.
Pagi itu, sekretaris Pak Dirga menelponku. "Mbak Maya, Pak Dirga minta Mbak hadir di ruang rapat lantai 15 jam 10 tepat. Katanya penting." Jantungku berdegup cepat. Aku mencoba menebak-nebak. Apakah ini soal pekerjaanku? Atau soal masa laluku dengan Arman? Saat aku masuk ruang rapat, aku terkejut melihat siapa saja yang sudah duduk di sana. Pak Dirga di ujung meja, Arman di sebelahnya, dan Rani. "Silakan duduk, Maya," kata Pak Dirga tenang. Aku duduk, mencoba tetap tenang. Pak Dirga membuka map tebal di depannya. "Saya akan langsung saja. Setelah malam gala itu, saya melakukan pengecekan. Dan ternyata, ada penyalahgunaan dana di divisi Arman." Arman menegang. "Pak, itu pasti salah paham." Pak Dirga mengangkat tangan, menghentikannya. "Bukti ada di sini. Transfer masuk rekening atas nama Rani, istrimu. Jumlahnya tidak sedikit." Rani terbelalak. Itu bukan salah Mas Arman, Pak. Saya." "Cukup," kata Pak Dirga. Nadanya dingin. "Saya tidak peduli siapa yang memulai. Yang jelas, perusahaan saya dirugikan. Dan orang yang bertanggung jawab akan menerima konsekuensinya." Aku menatap mereka berdua, setengah tak percaya. Jadi ini, balasan yang bahkan tidak perlu aku rencanakan. Pak Dirga melanjutkan, "Arman, kamu dipecat mulai hari ini. Semua aset perusahaan yang ada padamu harus dikembalikan. Dan Rani, aku sudah menghubungi pihak berwenang. Mereka menunggumu di lobi." Rani mulai panik, berdiri dari kursinya. "Pak, tolong, jangan bawa polisi." Arman menunduk, wajahnya pucat. Pak Dirga lalu menatapku. "Maya, aku tahu semua tentang masa lalumu dengan mereka. Tapi percayalah, keputusanku ini murni soal profesional. Kamu tetap bekerja di sini, kalau kamu mau. Bahkan, aku ingin promosikanmu jadi kepala divisi." Aku hampir tak bisa berkata-kata. "Pak, terima kasih." Pak Dirga tersenyum tipis. "Kamu pantas mendapatkannya. Kamu pekerja keras, dan yang terpenting, kamu tidak bermain kotor." Saat Arman dan Rani digiring keluar, aku hanya bisa menatap mereka. Tidak ada amarah yang tersisa, hanya rasa lega. Di luar gedung, angin terasa lebih segar. Aku sadar, balas dendam yang terbaik adalah dengan membuktikan bahwa aku bisa bahagia dan sukses tanpa mereka. Dan hari itu, aku resmi melangkah ke babak baru hidupku, sebagai perempuan yang menang, tanpa harus mengotori tangan. Kadang, hidup punya cara sendiri untuk membalas perlakuan buruk orang lain. Kita tak perlu kotor tangan, cukup berdiri tegak, bekerja keras, dan biarkan waktu membuktikan siapa yang sebenarnya menang. Aku telah meninggalkan masa laluku dan menatap masa depan dengan kepala tegak. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita emosional lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.